Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Senang rasanya bisa mulai menyapa kalian. Dan semoga kalian akan terbiasa mendengar suara ini. Selamat datang di podcast Pahlawan Kesiangan. Episode pertama dengan judul Introduce. So guys, let's begin the story. Episode pertama ini, gue akan memperkenalkan diri secara singkat saja. Karena nanti seiring dengan berjalannya cerita, kita akan berkenalan lebih jauh. Selain itu, gue juga akan mengawali perjalanan kita di podcast ini dengan menceritakan sekilas awal mula gue bikin podcast dan apa aja sih isi dan konsep podcast Pahlawan Kesiangan ini. Oke, let me introduce myself. Nama gue Satria Andika. Gue biasa dipanggil Satria. Dari kecil gue dipanggil kakak. Karena faktor gue adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Tapi sekarang gue seneng dipanggil papi. Jadi buat kalian guys, boleh juga ya manggil gue papi. Gue lahir di Bandung, kota kembang, the flower city. Dan sekarang gue tinggal di Bandung Barat. Gue berprofesi sebagai pengajar di salah satu sekolah di Bandung Barat. Gue juga aktif di beberapa organisasi keagamaan dan kepemudaan. Dari hal tersebut, mungkin yang membangun karakter dan mengasah gue khususnya dalam hal komunikasi. Gue bukan orang yang malu untuk tampil di depan umum. Dan itu udah gue latih sejak dini. Gue juga orang yang seneng ngobrol dan cerita. Ya, bisa dibilang gue bukan orang introvert atau ya alias extrovert. Gue punya banyak temen dan gue supel gitu buat kenal sama orang. Biasanya gue silaturahmi ke tempat tinggal mereka ataupun sebaliknya. Ya bahkan untuk sekedar ngopi dan begadang. Apalagi kalau udah sama temen lama tuh. Tambah lagi sama nostalgia. Awal mula podcast ini gue akan ceritakan. Ide podcast ini muncul dari kejenuhan di sela-sela waktu rebahan di rumah aja. Dimana saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Tak lupa gue mengajak kalian untuk berdoa ya. Semoga badai ini lekas berlalu dan semoga semua menjadi kembali baik dan bahkan lebih baik. Work from home alias bekerja dari rumah. Gue bisa terapkan ini karena pekerjaan gue sebagai pengajar. Sekarang pembelajaran sekolah menjadi daring. Siswa peserta didik ya belajar dari rumah. Gue juga dan pengajar lainnya dan guru-guru lainnya mengajar lewat daring.
Jadi kita bisa work from home. Salah satu konten yang nemenin gue selama WFH adalah podcast. Dari dulu gue seneng dengerin radio. Apalagi kalau lagi di mobil tuh ya. Kayaknya lebih asik denger radio gitu. Karena ada komunikasi sebelum kita denger playlist musik, playlist lagu. Yang juga radio biasanya kan nyata playlist yang di luar dari playlist handphone kita gitu, atau playlist yang kita miliki, sehingga banyak lagu-lagu yang mungkin kita suka dengernya tapi nggak ada di playlist kita gitu. Ya biasanya juga ada lagu-lagu yang bisa bikin kita nostalgia. Gue bahkan sempet pengen jadi penyiar radio. Kebetulan rumah gue juga deket sama salah satu stasiun radio terkenal di Bandung. Tapi niat itu mungkin urung karena waktu itu gue lebih fokus ke pendidikan, kuliah, dan lain sebagainya. Di era daring seperti ini, era digital seperti ini, gue masih bisa nemu konten-konten kayak penyiar radio. Ya, podcast ini itu bahkan ada di YouTube. Dan juga sekarang udah banyak platform yang menyediakan konten-konten podcast. Kalau kita sebut ya Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spoon juga itu salah satu tuh aplikasi yang bisa kita jadi penyiar radio secara personal. Ya, dan masih banyak lagi aplikasi podcast tapi yang mungkin familiar yang tadi gue sebutkan. Bagi gue podcast punya keunikan tersendiri. Karena dasarnya adalah audio. Tapi sekarang juga banyak podcast dan podcast yang terkenal itu yang kita lihat ada visualnya. Jadi semacam talk show gitu ya, yang biasa kita lihat, apalagi di YouTube, lo pasti semua tahu lah podcast yang terkenal. Dan mereka juga yang menginspirasi gue untuk bikin hal ini. Selain itu podcast juga berisi tentang obrolan, dimana obrolan itu ya menjadi hal yang gue seneng. Gue seneng ngobrol, gue seneng bercerita. Itu juga yang membuat gue suka sama podcast. Selain itu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari podcast. Bisa berupa ilmu, informasi, diskusi, curhat, masalah pribadi, masalah cinta, masalah karir, masalah pekerjaan. Kita juga bisa melihat opini seseorang atau opini-opini dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dimana hal itu menarik. Hal itu menjadikan kita semakin belajar tentang kebinekaan. Negara ini, bangsa ini punya pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Apalagi di era globalisasi sekarang. Ya, itulah alasan gue mencoba memulai podcast ini. Nama Pahlawan Kesiangan. Ya, nama podcast gue saat ini adalah Pahlawan Kesiangan. Pahlawan Kesiangan gue adaptasi dari nama gue sendiri, Satria. Gue lahir tanggal 9 November, which is itu berdekatan dengan Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November. Itu alasan orang tua gue ngasih nama gue Satria. Pahlawan Kesiangan emang punya arti yang kurang baik. Apalagi orang taunya ya pahlawan kesiangan yang arti kurang baik itu. Emang gimana sih arti pahlawan kesiangan? Gue kutip dari laman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.
Pahlawan kesiangan berarti orang yang hanya mau berjuang setelah pertempuran selesai, atau masa sulit, atau orang yang ketika masa evolusi tidak berbuat apa-apa, tetapi setelah perang usai mengklaim diri sebagai pahlawan. Wah, kalau ngelihat dari maknanya yang ini sih, ini lebih kayak pahlawan tanpa perjuangan sih ya. Atau ungkapan ini bisa pula ditujukan kepada orang atau kelompok yang bangun siang. Wah, kalau sekarang nih susah bangun gitu ya. Apalagi memang anjurannya seperti itu, rebahan terus. Dan tidak tahu bahwa zaman sudah berubah. Tetapi masih terus berjuang dengan cara aspek terakhir itu yang terlihat pada dunia politik nasional belakangan ini. Oh ya, maksudnya jadi masih berjuang dengan cara kuno gitu ya. Padahal zaman udah berubah gitu. Harusnya kita memang dinamis, bisa mengikuti zaman. Ya salah satunya mungkin hal ini. Dimana dulu hal seperti ini mungkin hanya bisa dilakukan di stasiun radio. Tapi contohnya gue sekarang itu bisa melakukan secara indie di tempat gue sendiri, di rumah gue sendiri. Ya, masih dikutip dari laman yang sama, kata pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi kalau disimpulkan, ada 3 aspek kepahlawanan, yakni keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran. Lalu gimana sebetulnya makna versi gue? Oke. Menurut gue, pahlawan kesiangan adalah seseorang yang mungkin datang uji sebagai pahlawan tanpa diharapkan sebelumnya. Pahlawan kesiangan bisa juga gue anggap sebagai orang yang lebih santai gitu ya dalam melakukan sesuatu hal gitu. Dia tidak ingin selalu jadi yang pertama, dia tidak ingin selalu jadi yang terbaik, tapi dia tetap menjadi seorang pahlawan. Ya, nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu ambisius. Dia tetap bisa berjuang dengan caranya sendiri. Lalu apa sih hubungannya pahlawan kesiangan dengan podcast ini? Ini makna pahlawan kesiangan menurut gue yang jadi konsep utama dari podcast ini. Pahlawan kesiangan adalah orang yang tetap berusaha menjadi pahlawan dan melakukan kebaikan walau orang lain udah pada bilang semuanya terlambat. Ya baginya tidak ada kata terlambat sih, selagi masih bisa melakukannya. Banyak orang yang merasa dirinya sudah gagal, sudah tak dapat lagi melakukan sesuatu. Padahal nih, setiap orang bisa jadi pahlawan. Everybody is a hero. Kita yang merasa bahwa kita hidup biasa saja. Gue hidup gini-gini aja nih, biasa-biasa aja nih. Atau bahkan kita menganggap bahwa diri kita tidak berguna gitu. Nah, sebenarnya kita masih mampu untuk berkarya dan bermanfaat. Bukan dari besarnya hal yang kita lakukan, bukan sesuatu yang kita lakukan itu harus luar biasa. Tapi bagaimana hal kecil juga dapat berarti gitu. Hal-hal kecil yang kita lakukan itu tetap bisa menjadi sebuah karya dan bermanfaat bagi orang banyak. Tak apalah kita kesiangan, tapi tetaplah menjadi pahlawan. Untuk fokus ke konsep podcastnya sendiri, kita akan berbagi banyak hal di podcast ini. Tentang keresahan gue, tentang pengalaman pribadi, juga masalah-masalah yang mungkin sedang terjadi. Kalian bisa DM gue di Instagram gue di
@satriandika09 ya. Sekali lagi @satriandika. Jadi bukan Satria Andika tapi Satriandika, A-nya satu ya yang nyambungin. Satriandika09. Kalian juga bisa email gue di pahlawan.kesiangan911@gmail.com ya. Sekali lagi pahlawan.kesiangan911@gmail.com. Atau menghubungi gue secara pribadi ya, bagi yang udah tahu gue, yang udah kenal gue, mungkin yang udah tahu WhatsApp gue atau media sosial gue yang lain, silakan. Ya untuk apa? Untuk kita berbagi cerita, diskusi tentang topik yang akan kita bahas gitu. Apa yang akan kita bahas yang tentunya adalah bagaimana itu semua juga dapat menguatkan kita kembali gitu saat mental health kita mungkin sedang tidak baik. Ya intinya lu kayak curhat gitu, walaupun kalau disebutkan konsultasi gitu ya, gue bukan seorang konsultan, gue bukan seorang ahli yang bisa banyak membantu lo gitu. Tapi ya dengan mungkin mengutarakan itu, dengan mungkin berbagi cerita itu, setidaknya lo bisa lebih meringankan, lebih ringan, atau ya setidaknya hal itu dapat meringankan sedikit tuh keadaan saat mental health lo sedang kurang. Sebelumnya gue pernah bikin Instagram story gitu. Saat gue dapat ide bikin podcast kayak gini, gue ngasih pertanyaan di story Instagram kayak gini. Kalau gue bikin podcast bahas apa ya? Gitu. Nah, jawaban dari teman-teman di Instagram gue memang macam-macam. Dan sekarang itu kalau kita bikin Instagram story suka ada aja yang masuk minta follow gitu, padahal kelihatannya gitu akun-akun yang mencurigakan gitu ya. Gue juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba minta fallback, minta PM dan lain sebagainya. Padahal ini gue rasa bukan orang asli ini kayaknya nih, atau mungkin bukan sebuah akun utama, karena banyak sekali gitu yang kayak gitu. Ya kalau misalnya akun-akun Instagram jualan, akun-akun yang mungkin repost kayak gitu, ya mungkin wajar gitu. Tapi yang ini kayak menampilkan akun pribadi gitu, padahal gue ragu sih kalau gitu. Ya itu sih terserah kalian, tapi memang gue saranin sih jangan kalian balas lah, jangan kalian terlalu percaya gitu terhadap hal itu. Oke, dan gue simpulkan jawaban dari teman-teman gue terhadap pertanyaan itu menjadi 15 pembahasan gitu ya. Yang pertama, kehidupan. Kedua, kegagalan. Yang ketiga, pendidikan cinta. Nah, ini yang nanti akan gue bedakan dengan pembahasan cinta pada umumnya gitu. Gue lebih tekankan ke pendidikan cintanya. 4, masa lalu atau kenangan. 5, yang sedang terjadi saat ini yakni COVID-19. Ya, kita mungkin akan bahas itu tapi dengan sudut pandang tertentu. Contohnya WFH-nya. Mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu. Selain daripada rutinitas kita yang sebelumnya di luar ruangan, yang sebelumnya di luar rumah, itu kita bisa lakukan apa saat COVID-19 ini. Mungkin sudut pandang itunya yang akan kita bahas. Yang keenam, leadership. Yang ketujuh, politik. Ya, kita akan bahas juga karena selaku milenial, selaku pemuda, selaku remaja, apalagi yang sudah 17 tahun ke atas, kita juga harus tetap ngerti politik, karena politik juga ini yang menentukan juga kedepannya bagaimana pemimpin-pemimpin kita memimpin negara kita tercinta ini. Yang nomor 8, food
ya kita bahas makanan minuman yang hits mungkin ya, seperti kemarin minuman yang hits itu dalgona coffee yang sampai sekarang gue belum pernah bikin tuh dalgona coffee, dan ya mungkin akan kita bahas itu. Nomor 9, film. Ini pembahasan ini muncul dari jawaban orang-orang yang dulu sempat kerja sama gue. Pernah kita bikin film zaman sekolah, film buatan sendiri lah ya, do it yourself, atau film-film amatiran, film-film pendek gitu. Tapi asik loh. Setidaknya kita bisa bikin karya-karya yang dimana film ini jadi salah satu karya yang bisa terdokumentasikan dengan baik gitu, dalam artian kita bisa upload itu ke YouTube, bisa kita lihat terus, apalagi kalau misalnya itu bisa jadi income buat kita gitu ya, bisa jadi pelajaran juga bagaimana pembuatan film, walaupun ya tidak secara profesional, tapi setidaknya kita bisa bikin sebuah karya gitu. Oke. Kita lanjut nomor 10 tentang kebahagiaan. Wah. 11 tentang anak. Nih, walaupun tentang anak ini masih luas ya. Gue juga gak akan bahas gimana cara bikin anaknya gitu tuh. Karena gue juga belum nikah. Atau lebih jelasnya mungkin kita lebih ke membahas bagaimana nanti parenting gitu. Ya, memang sekali lagi gue belum nikah, tapi setidaknya gue akan bahas menurut riset yang gue peroleh nanti, menurut narasumber yang terpercaya. Karena gak sedikit teman-teman seusia gue atau bahkan di bawah gue itu sudah pada menikah dan bahkan sudah punya anak, sehingga mereka juga mungkin bisa nanti mendengarkan, atau bahkan kalian termasuk sekarang yang mendengarkan saat ini itu sudah punya anak, setidaknya bisa mendapatkan ilmu ya, bagaimana tentang parenting, bagaimana tentang pola asuh anak yang mungkin akan kita sesuaikan dengan usia kita gitu. Bagaimana sih mamah muda gitu, papa muda dalam nanti mengurus anak. Oke. Nomor 12 itu tentang bisnis atau wirausaha ya. Nanti kita akan bahas juga, gue akan juga undang nih kalau misalnya untuk bisnis dan wirausaha, gue akan banyak undang narasumber karena gue secara pribadi memang belum di bidang itu ya, tapi gue punya banyak teman yang sudah memulai itu, dan nanti mungkin kita bisa berbagi tips dan bagaimana sih kita untuk memulai usaha kita, usaha apa yang cocok dengan kondisi sekarang dan lain sebagainya. Yang ke-13 ada memahami pasangan. Nah, ini keluar dari temen gue yang udah nikah. Katanya untuk memahami pasangan itu, ya itu ada yang mesti kita bahas, kita diskusikan khusus gitu ya. Dari berbagai hal, bagaimana secara psikisnya dia, bagaimana kita memahami dia itu dari kehidupannya sehari-harinya, dari cara keuangannya mungkin, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 14 ada kesehatan mental. Gitu ya, mental health ini hal yang mungkin tabu, tapi sekarang sudah banyak disuarakan para influencer juga bahwa mental health ini adalah sesuatu yang penting gitu. Dimana kesehatan jiwa kita juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Bahkan ketika jiwa kita, pikiran kita, mental kita tidak sehat, itu bisa berpengaruh sangat terhadap fisik kita gitu. Atau bahkan sebaliknya, ketika fisik kita sakit dan mental kita sangat sehat, itu akan mendukung terhadap kesehatan fisik kita. Oke, nomor 15 yang terakhir menurut jawaban ini yang gue simpulkan adalah masa depan yang berupa keinginan dan impian. Planning terhadap masa depan itu, keinginan kita seperti apa dan impian kita yang akan kita wujudkan seperti apa. Gue rasa itu sangat penting ya. Berapapun usia kalian, itu harus tetap kita jaga gitu.
Jangan sampai kayak, ya walaupun banyak orang yang mengalami itu, kayak dari kecil gitu, aku cita-citanya jadi pilot, aku cita-citanya jadi astronot, gue cita-citanya jadi arsitek, jadi polisi, jadi tentara. Tapi lama kelamaan segudang cita-cita yang kita inginkan itu tiba-tiba melemah dalam tanda kutip. Gue udah syukurlah hidup juga gitu. Nah, padahal cita-cita dan impian itu justru harus semakin kuat, semakin besar, semakin yakin kita raih, semakin dengan bertambahnya usia kita. Dan itu akan kita bahas nanti ya. Oke, semua ini nanti kita bahas ya untuk di episode-episode selanjutnya. Gue bakal bikin beberapa segmen juga yang nantinya akan ada topik-topik berkelanjutan yang akan dibahas. Nih, sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi mungkin ada segmen tertentu juga yang akan gue buat nanti di Ramadan. Ya, khususnya bagi teman-teman gue yang beragama Islam. Itu juga mungkin nanti akan ada segmen-segmen tertentu. Ya. Kedepannya gue akan undang narasumber-narasumber yang bisa kita ajak ngobrol di sini. Jadi mungkin awal-awal kita hanya diskusi secara tekstual saja dan mungkin hanya gue yang ngobrol di sini alias monolog ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan tadi gue sampaikan bahwa gue sukanya ngobrol gitu. Ya kalau ngobrol enaknya kan kalau ada teman ngobrolnya gitu. Makanya nanti gue akan komunikasikan lagi baiknya gimana, karena di tengah kondisi seperti ini ya mungkin harus sangat disesuaikan di tengah PSBB dan lain sebagainya ya, kita harus sesuaikan itu untuk menjadwalkan pertemuan atau gimana. Tapi ya selama kalian bisa berdiskusi dengan gue dengan ngobrol secara tekstual, secara chat atau bahkan lo boleh telepon gue ya, kita hubungan dengan telepon. Sorry, kita hanya daring gitu, tidak bertemu, tapi kita akan kemas itu. Nah, untuk obrolannya nanti juga akan membahas yang disesuaikan dengan topik gitu. Nanti dikaitkan juga dengan kehidupan mereka, pengalaman mereka. Dan orang-orang ini akan gue ambil dan gue utamakan itu dari orang-orang terdekat gue. Ya. Tapi bukan berarti mereka hebat sebenarnya. Ya maksudnya mereka udah berhasil, udah sukses besar gitu. Cuma gue ambil orang-orang terdekat gue karena pengen memperkenalkan mereka juga gitu. Memperkenalkan mereka juga. Ya, gue juga timbang dari kapasitas mereka. Seenggaknya ya gue juga gak asal pilih temen yang dekat sama gue gitu. Emang mereka punya berkompetensi untuk berbicara topik tersebut. Ya dalam hal usaha gue gak ngelihat mereka sampai mana kesuksesan mereka. Ya setidaknya mereka orang-orang yang sudah memulai dan berproses dalam kesuksesan itu. Ya rata-rata yang gue kenal juga memang seusia gue kan. Tapi gue juga akan nanti komunikasi dengan senior-senior, bahkan orang-orang penting, orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang ada di sekitar gue juga. Ya mudah-mudahan gue juga bisa nanti mengundang narasumber-narasumber yang memang sudah orang-orang yang mungkin sangat kalian kenal. Semua itu sebenarnya sederhana gitu. Maksudnya sederhana itu adalah tentang orang-orang di sekitar kita. Ya. Gue pengen membuka mata lo semua bahwa banyak pelajaran yang bisa didapat dari hal itu. Banyak sesuatu yang hebat itu di sekitar kita sebenarnya. Ada di lingkungan kita. Pelajaran terbaik bukan hanya diambil dari orang yang sudah sangat luar biasa, sangat sukses, sangat kaya, sangat terkenal. Tapi sebenarnya pelajaran-pelajaran berharga bisa juga diambil dari orang-orang sekitar kita. Oke, sebagai penutup, dari awal gue ngenalin
semua ini sampai ke podcastnya, sampai ke konsepnya gitu, adalah karena gue pengen lo semua bisa berpartisipasi dan kita bisa saling kenal. At least gue pengen ini jadi podcast kita bersama. Jadi jangan sungkan untuk berbagi ceritamu di sini. Cukup sekian introduce dari podcast Pahlawan Kesiangan. Stay tune terus podcast ini. Jangan lupa like, favoritkan, follow, subscribe, and many more. Share juga ke teman-teman lo kalau lo rasa mereka juga bisa join dengan kita di sini. Sekali lagi, lo juga bisa cek Instagram gue di @satriandika09. Lo bisa juga dengerin podcast ini di channel YouTube Satria Andika dan platform podcast lainnya seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and many more. Terima kasih udah setia dengerin sampai akhir obrolan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.